Oh, salah. Oke lah, nggak apa-apa. Hmm. Oke, saya rekap dulu yang kita bahas kemarin. Kita kemarin fokus dalam proses das manggis ya. Das manggis sampai ketemu alur sungainya. Setelah itu kita belajar menginput data SHP. Terus kita menganalisa luasannya. Oke, luasan dari setiap area SHP-nya tersebut, panjang sungainya sudah kita hitung. Oke, kita langsung aja ke Karangmumus deh. Jadi Karangmumus ini adalah salah satu sub sungai dari banyaknya sub sungai Mahakam ya. Salah satunya Karangmumus. Nah, sebelum kita membuatnya itu kita studi literatur dulu. Fungsinya studi literatur ini adalah supaya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana bentuk dari dasnya. Soalnya nanti kalau kita nggak tahu, kita cuma mengkira-kira aja dan nanti takutnya hasilnya nggak sesuai. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Ini seperti yang dipublikasikan oleh eh, salah satu peneliti di Fakultas Geografi UGM. Bentuk das Karangmus seperti ini. Jadi kita sudah dapat referensinya lah. Oke, terus setelah kita mendapatkan yang ini, saya langsung aja sih kasih tahu kalau datanya ini membutuhkan 3 data Demnas ya. Tidak satu seperti data satu, tidak seperti studi kasus sebelumnya yang hanya membutuhkan satu data Demnas, tapi ini membutuhkan 3 data Demnas ya. Seperti yang kayak gini ya. Oke. Oke, oke. Jadi ada 2 cara sebenarnya untuk memproses timnas. Kan membutuhkan 3 nih, karena nggak cukup aja satu data timnas. Butuh 3 data timnas. Kenapa butuh 3? Karena nanti kalau misalkan kita cuma memakai satu Demnas, dia nggak terbentuk secara sempurna. Oke, saya langsung gambarkan aja. Nanti dia cuma tergambarnya sampai sini aja. Itu. Jadi bagian sini cuma bagian di sini dan bagian di sini nggak bakal tergambar dia. Nah, di sini juga bersinggungan ya. Jadi kita harus punya gambaran fullnya. Jadi harus butuhkan 3. Nah, terus kenapa kita harus menggabungkannya? Karena kalau tidak digabungkan nanti bentuknya seperti mana ya? Kan ini ntar. Hmm,
Hmm. Mana ya? Oke. Nah, misalkan kalau nggak digabungkan tuh nanti bakal kayak gini dia. Kita harus analisisnya satu persatu. Ada bagian di sini harus kita analisis satu persatu. Makanya nih ada garis di sini. Nah, kelihatan garisnya. Jadi bagian sini kita proses satu persatu, proses satu persatu. Jadi nggak bisa langsung satu kesatuan. Jadi lebih enaknya kalian buatnya satu kesatuan, itu dengan menggabungkan demnasnya. Oke, kita langsung aja mulai dari awal ya. Kita gabungkan new link map, terus tunggu. Oke, kita ke view. Oke, sepertinya error ini. Oh, enggak. Oke, kita langsung gabungkan ya. Jadi pertama kita buka data management tools, projection and transformation. Oke, data management tools. Data management tools, project and transformation. Baru kita raster ke raster dataset ya. Oh ya ini. Oh salah berarti tadi. Baru buat mosaic to new raster. Oke, mosaic to new raster. Kita akan menggabungkan data dimnasnya. Nah, kita memasukkan input raster, maksudnya input data rasternya, itu data rasternya itu demnas maksudnya. Kita masukkan data demnasnya. Oke, yang kita pakai itu adalah ini ya, 3 ini, 19, 19, 13, 41, 42. Langsung masukkan aja tiga-tiganya. Terus oke. Terus asem pencet ya, baru kita masukkan eksistensinya itu TIFF ya. Aduh, kebuka sub lagi. Oke, maaf ya, soalnya terpencet tadi. Oke, terus ini TIFF F-nya 1 aja. Terus pilih 32 bit flow. Baru
Number of bands-nya dikasih nilai 1. Oh ini. Taruh di sini gabungan. Aktif. Ini kita pilih 2 bit float. Number of bands 1. Oke, pastikan pilih output location-nya baru oke. Oke, kita sudah dapatkan bentuk Demas gabungannya. Oke, kita ganti dulu namanya deh. Oke, Demas gabungan full. Oke, terus ya kalau kalian mau sedikit memberi penjelas, bisa memberikan SHP ya, yang terbentuk. Jadi, kalian tahu bagian mana sungai dan yang lain-lain. Oke, jadi Karangmumus itu sekitar sini ya, luas banget ini. Jadi kita bakal pakai bagian di sini, dosek lebih ya. Nah, ini. Jadi kita potong bagian di situ. Oke, cara potongnya di toolbar drawing, pilih rectangle. Kita ambil di sini. Berproperti saya fill colornya no color. Ini juga no color outline atau garis warna garisnya. Terus di Windows Image Analysis kita potong, pilih Demas gabungan, klik. Kita matikan Demas gabungan fullnya, kita dapatkan Demas potongannya. Ya, oke. Kita matikan. Oke, terus seperti biasa kita melakukan proses fill. Kita pilih klip gabungan. Nah, kalau error, supaya nggak error deh, saya kasih ini duluan. Saat 0. Oke. Ini bakal lama soalnya besar banget ya ini. Kelihatannya aja kecil. Cuma ini luas banget. Luas banget. Hampir satu Samarinda ini. Oke, sudah kita fill. Setelah itu kita flow direction. Kalian bisa ikutin di modul ya. Oke, para processing kasih 0. Jika ada pertanyaan langsung
bertanya saja, tidak apa-apa. Oke, kita matikan data sebelumnya supaya nggak berat. Setelah itu kita setelah itu kita bahasin flow direction. Kita pilih hasil flow direction tadi. Saya kasih saran untuk mengganti namanya supaya nggak bingung, supaya nggak error di para processing. Kasih nilai 0. Oke, lama ini soalnya besar banget luasannya. Nah, kita dapat. Oke, kita kita bandingkan dulu ya dengan hasil yang teliti oleh UGM ini, apakah sama kita dapatnya. Nah, kita lihat, kita pastikan dulu sama dengan referensi yang kita dapatkan. Bentuknya itu ini. Nah, sama kan, jadi yang kita pakai itu bagian ini bagian dasnya itu. Jadi yang lain itu kita bisa hapus supaya nggak memperumit prosesnya. Jadi kita yang fokuskan tuh bagian tengahnya aja ya, yang ini kita pakai, yang lain selain itu kita hapus. Cara hapusnya adalah kita konversi dulu ke dari raster polygon, kita inputkan hasil basin tadi, baru supaya tidak error masukkan ini. Oke, ntar dulu. Oke, kita setelah itu kita hapus, klik kanan start editing, baru pilih, pastikan oke. Kita matikan dulu ya data yang sebelumnya. Pastikan jangan terhapus ya bagian itu. Pastikan ini terhapus semua. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Bentar dulu. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya mau. Bentar. Supaya saya nggak kesepian, saya pasang lagu aja dah. Oke. Pastikan semuanya terhapus ya, jangan untuk bagian tengah ini jangan terhapus karena itu das kita. Kita sudah mendapatkan bentuk dasnya. Setelah itu kita harus memotong dampness yang ini dengan bentuk yang sesuai dengan kita dapatkan ini. Caranya ada dua cara seperti saya jelaskan tadi. Saya jelaskan kemarin di studi kasus das apa kemarin ya, das manggis. Itu ada dua cara.
Oke, untuk cara noobnya ya, cara noobnya itu kita pakai polygon atau di toolbar level 1 lah ya. Cara level 1 itu kita pakai polygon, baru kita tracing manual gini. Satu masih capek kan? Saya juga males gitu. Nah, kalau cara level 100-nya, kalian klik kanan di sini, klik kanan di bentuk raster tadi, baru convert feature to graphics, baru pilih draw the converted graphic and draw the feature, maka kita dapatkan duplikat gambarnya ini. Oke, jadi kita tidak harus tidak harus tracing manual. Oke, kita pilih duplikatnya, pastikan terselect ya duplikatnya ini. Baru image analysis, kita pilih, kita memotong terhadap DNAS yang full tadi supaya kita dapatkan bentuk DNAS sesuai dasnya ini. Oke, kita klik. Oke, sudah kita dapatkan. Matikan ini, matikan semuanya, dihapus ya nggak apa-apa. Nah, dapat DNAS dasnya ini. Oke, kita ganti namanya deh. Itulah fungsinya kita kasih nama ya, jadi bisa mengenal yang kita ini. Kok nggak ada namanya susah. DNAS kayak yang lainnya kita minimize supaya enggak ribet. Setelah itu kita sudah mendapatkan bentuk DNAS-nya ini. Coba saya sampai jalan deh. Nah ya, bentuknya itu hampir satu setengahnya Samarinda ya. Jadi ini datanya sangat besar ya. Jadi kemungkinan besar juga kalian nggak ikutin, soalnya ini besar banget, karena bakal memperlambat komputer kalian nanti. Let's go, kita langsung saja di selanjutnya kita proses lagi datanya ulang ya. Kita fill dulu hasil DMNAS rumusnya itu, pastikan supaya tidak error. No. Nah, error, kita taruh tempat. Oke, kita kasih coba fill. Oke, ini namanya kepanjangan karena saya malas kasih nama ini. Terus kita setelah itu oke. Kalau masih error berarti kita harus ganti tempat output folder. Fill. Oke, sudah kita fill, baru kita flow direction lagi. Flow direction kita pilih hasil fill tadi, baru kita error, kasih nilai 0, nanti error, berarti kita harus ganti tempatnya, ganti namanya jangan apa. Oke, saya malas. Processing, oke.
Mantap. Kalau kalian bertanya kenapa ini berwarna, itu ada hubungannya dengan simbologi yang sudah saya jelaskan kemarin. Perlu saya jelaskan lagi. Setelah itu setelah flow direction, eh ikutin aja yang eh di ilmu itu saya jelaskan proses data ulang, nggak saya jelaskan lagi tahap-tahapnya karena tahap-tahapnya itu sama seperti das sebelumnya ya, studi kasus sebelumnya. Oke, ini aja flow accumulation, setelah flow direction flow accumulation gitu. Flow accumulation kita pilih flow direction tadi. Oke, kita ganti dulu namanya. Flow dir. Setelah itu kita masukkan flow dir tadi, baru kita kasih nilai 0 pada parameter per processing. Setelah itu kita oke dan error. Oke, saya kasih nama A sementara aja. Kenapa lagi errornya? Ya, A nya tambah 1 lagi. Nah, oke. Oke, ya sudah dapat. Kok gelap ya kayak masa depan? Kalau memang gelap. Ya kayaknya memang gelap ya. Terus matikan dulu data sebelumnya. Ya. Oh, kelihatan bentuk sungainya sudah. Terus itu apa ya? Flow formation. Setelah itu kita kondisional. Kondisional di spatial analysis nah di sini di kondisional. Pertama input conditional raster itu flow formation, true raster itu flow direction. Apakah itu benar? Itu benar. Setelah itu ini A nya 2 aja. Supaya tidak error. Oke, dan dia error. Terus ini teknik fondasi. Kayak kita ganti output foldernya karena sepertinya di error. Gimana ya taruh? Terus oh ya, saya karena error tadi saya taruh di mana ya? No, bingung juga saya. Taruh sini aja. Sebentar aja, sementara supaya tidak error. Kayak bisa. Beautiful.
Terus setelah conditional kita proses trim order trim raster, kita pilih hasil, oh ya kita ganti dulu namanya. Oke, kita ganti trim order trim order untuk harus pilih flow directionnya. Oke, kita kasih nama iya atau no baru dan error. Berarti kita harus pindah tempat. Oke, ini sudah dead. Bentar aja, nanti kita bisa ganti nama. Stream order. Nah itu kita proses stream to feature. Kenapa bentuknya seperti ini? Apakah saya salah memasukkan? Betul saja. Oke, kita move on dulu ya. Jangan terlalu terpaku pada masa lalu dalam phone itu. Stream order. Ya, terus kita matikan dulu ini. Baru stream to feature. Oke, kita zoom out full. Biasanya kalau nggak di zoom out full dia error dia. Oke, supaya nggak salah kayak ini. Feature. Oke. Itu pilih stream to order, baru flow direction. Oke, kita ganti namanya. Error, nggak error. Ini nol. Saya tunggu. Lama. Kenapa lama? Karena besar ya datanya ini. Kalau kalian pakai Ryzen 9 atau Intel Core i9 Oke, mungkin ada yang mau bertanya.
Tidak ada. Oke. Okay. Kita punya waktu 1 jam lagi. Oke, ini lama ya banget ya. Oke, ya setelah ini kita akan membentuk sungainya, tapi sedikit spoiler, bentuk sungainya itu nggak bakal sempurna, ya, nggak bakal sempurna. Jadi kita akan pakai data hasil eh, tracing manual. Oke. Tapi saya tunjukkan dulu cara bentuk sungainya, cara analisisnya ini. Karena nanti hasil analisisnya bakal bentuknya nggak bakal sempurna, mungkin ada kesalahan proses atau kesalahan dalam datanya, saya nggak tahu. Oke, lama banget ya, karena semuanya itu butuh proses, tidak ada instan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Kayaknya lebih nyaring lagu saya deh. uh, SAP-nya cuman untuk memberi visualisasi aja. Kalau mau matikan juga nggak apa-apa. Oke, kenapa di error? Hmm, nah mantap. 1 menit lebih. Oke, sudah kita dapatkan. Coba kita um, oke, kenapa kita salah. Nanti saya jelaskan. Kan sekarang saatnya saya jelaskan. Oke, field simbologi. Oke, definition query-nya dulu lah. Yang pertama itu grid code tidak sama dengan 1 n. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk
mengecualikan bentuk sungai yang kecil. Kode 3 4 5 baru kita apply graduated symbol, kita pilih build code, mantap. Baru kita refer, apply, oke. Kita matikan layers, kita matikan data sebelumnya. Oke, saya akan mempercepat ya. Nah, oke, kita matikan dulu SHP-nya nih, kayaknya berat ya. Kita matikan SHP-nya supaya nggak berat. Oke, ini berat banget sudah. Aduh. Oke, bisa dilihat bentuk dari sungainya. Ini kurang sempurna. Ya. Oke. Oke, bentuknya kayak gini ya. Oke, bentuknya kayak gini. Tapi bentuknya nggak sempurna gitu. Jadi kita akan, ini lag parah ini. Oke, kita langsung, saya mau kasih langsung yang sudah jadi aja dulu supaya oke. Menu aja. Bentuknya kayak gini ya. Cuman bentuknya itu nggak sempurna, entah karena prosesnya ada yang salah atau apa. Tapi sudah berapa kali diproses, saya juga pernah coba, bentuknya tetap kayak gini. Mungkin data demnasnya yang cacat atau gimana, saya nggak tahu. Oke, saya kasih lihat yang sudah fix ya. Oke, nah ini bentuk dari yang benarnya gini. Dan jika kalau kita cocokkan dengan gambar citra satelitnya juga itu sesuai gitu, sesuai bentuk sungainya. Nah ya, sesuai ya. Jadi ini hasil ya, apa, shapefile hasil tracing manual bentuk sungainya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke bagian buat etiket? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, saya kasih ini.
Oke, saya akan percepatnya. Oke, kita langsung ke anu aja ya, ke modul selanjutnya. Tadi bentuk bentuk sungainya itu nggak sempurna kalau kita analisis sendiri. Jadi kita harus tracing manual ya, tracing manual. um, ada caranya, cuman nanti agak lama kalau kita tracing manual langsung di situ. Jadi saya skip aja dulu lah, karena waktunya sudah sedikit. Apalagi datanya besar banget kalau kalau lambat. Saya nggak punya Core i9. Oke, terus kita ke etiket ya. Oke, etiket. Di sini ada dua jenis view ya. Jenis data view itu yang tempat kita analisis sebelumnya, sama layout view. Layout view ini adalah pandangan apa, tampilan untuk memproses pada kertasnya, pada hasil akhirnya. Kalau kalian mau ngeprint atau gimana bentuknya kayak gini gitu. Oke, saya coba hapus dulu deh semuanya. Ini saya hapus. Oke, yang anu aja saya hapus. Oke, ini soalnya lambat banget. Kan saya pakai yang das anu aja ya, das manggis aja, soalnya lambat banget. Kalau das manggis agak ringan dia. Oke, saya mau nanya deh. Tadi em, kenapa kita tidak, kenapa hasil sungainya itu tidak sempurna? Kenapa kita harus tracing manual? Ada yang mau jelaskan? Mungkin Amar Cahjihan ingin menjelaskan. Oke. Mungkin Theo Katalian. Mungkin karena penginputan data dari pusatnya kurang lengkap dan kurang jelas ya, dari data satelit yang diberikan. Iya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kemungkinan data dari sananya memang tidak sempurna ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, terus kita mau buat etiketnya. Buat etiket, kita pilih ke layout view, terus oke. Kok saya sukanya sih buatnya vertikal ya, jadi kelihatan penuh. Terus kalau kita mau zoom in, salah, zoom innya pakai yang mana ya? Oh ini, zoom in. Kita zoom in. Oke, kita bisa atur marginnya. Oke, saya kasih 1,5 cm sini. Kalau kita bisa, terus ini saya kasih sini juga, ini saya clear. Terus saya sesuaikan. Tuh, masih lag parah.
ini 1,5 bagian sini, apa-apalah. Ketika yang nanti bagian untuk mengaturnya ini guide nih fungsinya adalah untuk supaya kalian mau kayak buat kotak atau apa nanti bisa dengan mudah diatur. Oke, pelan-pelan nih. Setelah ini masih kita naikin. Oke, mungkin segini cukup ya untuk keterangan dan lain-lain. Oke, setelah itu setelah itu kan kalau kalian lihat di map atau dimanapun, kalian pasti lihat ada semacam kotak-kotak gitu kan, kotak-kotak ada koordinat di sampingnya. Nah, caranya itu adalah kita properties, layernya properties. Setelah itu data frame, data grid, di grid ya, grid namanya itu. Grid kita pilih ini graticul, baru kita kasih jaraknya itu 1 menit 30 detik ya. Kalian yang oke. Oke, saya nggak kasih minor deh. Kasih aja dah, nggak apa-apa. Oke, kita apply. Oke, setelah itu saya mau ini bentuknya vertikal ya. Atau kayak gini nggak apa-apa sih. Ya, kayak gini nggak apa-apa, bagus aja sudah. Setelah itu saya mau kasih misalkan kompas, insert north arrow, kan pilih aja sesuai keinginan. Saya pilih ini. Setelah itu bisa taruhnya di atas ya. Setelah itu insert scale bar, skala. Saya biasanya pilih yang ini. Baru pilih propertiesnya, kita ganti ke satuan kilometer. Oke, pilih. Setelah itu terus kita taruh di mana ya? Mungkin taruhnya di, ya serah lah mau taruhnya di mana ya. Tidak ada aturan baku. Saya taruhnya di sini. Gak bagus sih. Nanti dulu. Oke, aku mau buat kotak. Saya kasih guide dulu supaya mudah buat kotaknya. Terus buat ini baru kita kasih nilai no color outline-nya kasih lah, bisa enggak. Baru kasih tulisan, misalkan ini bagusnya ini paragraph rectangle text.
Rokok hilang. Oke, saya buat peta das Manggis Samarinda buat tengah play. Tidak usah pakai Burhanu. Oke, saya taruh di sini. Misalkan saya kasih garis lagi sini, setara aja. Tuh. Oke. Setelah itu kita ya setelah mau di sini mau dikasih apa namanya? Kalau mau dikasih legenda ya. Coba deh saya tanya legenda itu apa. Kok nggak tahu keterlaluan ini. Coba Melidian legenda itu apa sih? Legenda peta. Oke, ya lain deh. Coba saya tanya Nikta Natania. Legenda peta itu apa sih? Ayo, legenda peta. Saya nggak tahu. Ya siapapun lah yang mau jawab legenda peta apa, nggak tahu keterlaluan ini. Jawab aja sudah, nggak usah raisen. Langsung jawab. Ingin menjawab Bang. Ya. Legenda peta itu setahu saya bagian yang memiliki keterangan isi tentang peta Bang. Ya, itulah ya. Benar. Jadi yang ada di peta tuh simbol-simbolnya dijelaskan nanti di legenda peta. Misalkan garis warna coklatnya apa, jalan. Baru ini warna kuning itu apa, warna biru itu apa, itu. Ya itulah ya. Bagus, mantap deh. Ya. Kalau sudah jadi kan ini ya Bang, ketiketnya sudah jadi, artinya kan sudah jadi hasilnya. Terus caranya analisisnya gimana Bang? Tahu ini aku siapa nih orang ini. Duh. Ya apa coba. Nggak jelas suaramu tadi. Jangan ketawa dulu Bang. Lanjut Mbak. Ayo udah lanjut aja sudah ya. Penyusup itu tadi. Oke, kita masukkan, misalkan saya mau masukkan logo Unmul ya. Saya mau masukkan logo Unmul. Kita kemana ini? Kamera off. Picture. Oke, ini kucing. Oke, logomu kok hitam. Oke, gimana ya? Ini enggak. Pencet lagi. Misalkan saya di Discord nggak ada ya.
Salah, kita pakai gambaran dulu. Kita pakai gambar ini ya, contoh aja, contoh. Ada apa dia hitam? Udahlah, skip. Dah kita buat legenda. Kita di insert build legend. Oke, untuk di sini ada dua ya, ada map player sama legend items. Ini semua kita hilangin dulu karena ya yang ini dulu. Kita pilih nih yang mau kita masukkan. Saya mau masukkan pemukiman, masukkan jalan, dua aja sih. Sungai lah, sungai. Stream to feature kayak ini. Oke. Terus kita next satu kolom aja. Next. Legenda. Oke, background tidak usah, udah next saja. Kita next. Oke. Oh, ya, oke. Kita ulang lagi. Hapus kotaknya. Oke, kita insert legend. Kita dua aja deh, jalan sama pemukiman. Saya mau kasih contoh supaya nggak ribet. Ini legenda peta. Misalkan saya mau ganti namanya, itu saya convert to graphics, baru ungroup, baru ini juga di ungroup, ini di ungroup, baru saya kasih nama pemukiman. Kalau ini jalan aja, salah ya, jalan ya, buat serapi mungkin. Ini saya malas aja ini, saya lagi malas jadi saya oke, legenda peta. Terus ya kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya kurangnya? Kalian bisa lihat di mode itu lengkap sudah. Nama name. Itu pakai teks, nggak usah. Kan bisa lakukan sendiri gitu loh. Kalau yang bisa dilakukan sendiri bisa. Yang mau saya tunjukin yang sulit untuk dilakukan sendiri. Nanti deh tadi ya scale bar itu. Scale bar properties. Kita pakai yang ini. Dia mau bertanya? Tidak ada. Oke. Alright. Oke. Udah. Kalian mau taruhin nggak apa-apa. Ya. Nah, dah. Jangan diikutin ya, ini nggak rapi. Produk informasi geografi itu harus rapi supaya bisa mudah dibaca.
Oke, tapi saya supaya mempersingkat waktu seperti ini sudah. Nah, kalau sudah kita ke pre-patch and print setup. Kita pilih Microsoft Print to PDF. Tapi sebelumnya gini, kalau kalian mau misalkan di A2 atau A1 sebelum membuat etiketnya diatur dulu di sini ya. Nih, A2, 3, 1, serah. Terus saya mau misalkan ke PDF, saya pakai ini Microsoft Print to PDF. Terus oke. Dan kemanakah dia? Oke. Oh, print. Ya, saya lupa print. Sini, nah. Output image quality-nya bisa best, biasa. Saya kasih sini. Baru pilih Microsoft Print to PDF. Baru oke. Selesai, kita tunggu. Misalkan di sini. Hasil peta. Oke. Aduh, ketahuan saya main Genshin Impact. Nah, hasilnya kayak gini. Udah rapi ya. Karena saya kurang bersemangat. Jadi, tapi kurang lebih intinya gitu. Kalian bisa buat rapi sendiri ya. Saya lagi tidak semangat. Jadi saya tidak rapi. Oke, seperti ini, contohnya seperti ini. Kalian bisa buat horizontal bentuknya, kalian bisa bentuk vertikal seperti ini, tapi saya prefernya ke bentuk vertikal seperti ini karena ya saya nggak suka horizontal. Oke, setelah itu kita akan ke citra. Oke, bukan citranya Samarinda. Citra itu citra gambar. Image satellite image. Oke, setelah itu kita ke bagaimana mendapatkan data ya. Data ini. Misalkan kalian mau buat peta citra, kita tunjukkan caranya. Di sini saya jelaskan di modul itu sumbernya ya gini. Ada data citra yang harus diolah dulu sama yang sudah jadi gitu. Nah, saya kasih contoh ya. Kita buat new. Oke. Kita kasih new. Saya kasih contoh data satelit yang benar-benar masih mentah. Itu kalian bisa download di sini Earth Explorer USGS, salah satu badan pencitraan Amerika. Bentar. Oke, saya kasih contoh di bentuk citra itu gimana. Tapi kita sebenarnya nggak usah belajar ini sih. Ini anak geografi aja biasanya. Mahakamulu. Bentuk itu kayak gini biasanya ya. Jadi setiap citra tuh ada jenis band-bandnya gitu. Ada band 1, band 2, band 3, band 4. Bukan band nyanyi, tapi band itu jenis gelombang yang dipancarkannya. Jadi setiap saya kasih jelas aja. Band Landsat. Oke.
Nah ini jadi misalkan band 1 itu untuk melihat coastal atau pesisir. Kalau band 2 itu membedakan tanah dari vegetasi. Kalau misalkan band 5 itu gambar garis pantai. Misalkan kalau band 9 ya peningkatan awan cirrus. Terus kalau band 7 kita bisa melihat air tanah, vegetasi dan lain-lain. Kalau kangen band nggak ada ya. Oke, kita kembali lagi. Contohnya seperti itu, saya mau kasih lihat aja. Prosesnya udah aja sebenarnya. Tapi, nah ini bagian di Karangmumus. Di Mahakam Ulu. Ada yang pernah ke Mahakam Ulu? Tahu orang Mahakam Ulu adalah gambar citra itu. Tapi kalau kita pakainya sudah jadi kita nggak pakai ini, kita pakai yang sudah jadi ya. Oke. Nah ini dia, ini adalah gambar citra dari Mahakam Ulu. Jadi benar-benar hutan di sana ya. Salah satunya cara untuk setiap desa itu cuma lewat perahu atau sungai. Mungkin ada jalan, cuman itu jalan tambang dan nggak kelihatan di citra, nggak kelihatan. Jadi benar-benar terpencil banget fungsinya tercitra. Tuh. Oke, cara mendapatkannya itu ada banyak sih. Kalian bisa tapi paling bagus itu pakai Saver SAS Planet. Ya, saya kasih lihat aja. SAS Planet. Nanti saya kirim SAS Planet. Oke. Terus apa tadi SAS Planet ya? Udah muncul belum? Oke, sudah muncul. Nah di sini SAS Planet ini dia softwarenya menyediakan sumber citra itu dari banyak ya, bisa dari Bing. Ada yang tahu Bing itu apa? Nggak tahu ya tuh, kasiannya. Baru Search ada engine, Bang. mantap. Dari Google juga ada. Kalian mau misalkan pakai di Google ini free ya. Jadi kalian mau pakai gambar dari Google ini free. Tidak ada semacam lisensi atau apa. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai apa ya? Ini misalkan kalian mau pakai data citra satelit yang benar-benar HD, yang benar-benar Ultra HD 4K Super Ultra itu itu kalian bisa mengurus nya ke 8 ya, ke 8. Jadi 8 citra tingkat tinggi. Nah, kalau kalian mau resolusinya tingkat tinggi, misalkan kalian mau lihat ada apa sih di atap saya gitu kan. Kalau
atap rumah misalkan. Di sini kan nggak kelihatan tuh atap rumah kalian. Pasti atap rumah kalian itu apa? Misalkan atap rumah kalian kabur nih kan, nggak bisa kelihatan. Ini kan gini, mungkin kalian lihat ini biasa aja, tapi kalau kalian download gambarnya ini saya buat satu kotak kayak gini ya. Satu kotak kayak gini tingkat resolusi, misal saya mau resolusinya sampai tingkat ke jalan sini. Itu sampai 10 giga itu. Ya, 10 giga. Tapi saya tingkat resolusinya cuma sampai sini aja. Tingkat resolusi saya download itu sampai sini. Itu sudah 400 MB-an. Misalkan kalian mau lihat apakah ada kucing di atap saya kan, di atap saya. Nah, kalian urus saja di 8 gitu. Misalkan nih, citra satelit sangat tinggi itu 8 menyediakan. Nah, ini ya. Tapi harus nah ini. Jadi per square meternya itu 75.000. Kalian harus minta tanda tangan lembaga yang 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 bersangkutan. Misalkan kayak kalian kerja di PU, kalian harus ya atas nama PU gitu. Saya nggak tahu individu ini bisa apa enggak ya. Ya gitulah ya. Oke, cara dapatkannya gimana? Saya pakai SAS Planet. Misalkan saya mau ngambil di Manggis ini, pilih ini ya. Pilih shift Al, ya. masuk bentar ya. Oke. Tolong yang masuk di Zoom-nya tolong open cam dong, soalnya mau di screenshot. Tolong ya. Oke, kalian pilih rectangular di sini ya, rectangular selection. Misalkan bagian sini deh. Tuh. Bagian sini ya, teraja. Nah, di sini saya pakainya dari sumber Argis Imagery ya. Argis Imagery. Soalnya kalau pakai Google ada watermarknya. Ini watermarknya. Jadi ya kan nggak keren tuh. Saya pakai Argis Imagery. Terus kalian pilih Stitch, baru pilih Geotiff. Output formatnya Geotiff. Use post processing settings. Terus nah ini kalian maunya zoomnya sampai berapa kali zoom. Ini zoom saya zoom 15 berarti kualitas gambarnya kayak gini. Kalau zoom 16 kualitas gambarnya makin jelas ya. Tapi semakin besar zoomnya ini, makin besar size datanya. Jadi mungkin saya kasih 17 aja. Baru start. Oke, outputnya ya. Outputnya saya taruh sini aja. Data citra satelit. Manggis. Oke, sudah. Terus kita masukkan tadi. Cara masukkan juga sama gitu. Cara masukkannya itu adalah data citra satelit.
Mana ya? Kok nggak ada? Data citra. Artis this. Oh ini, astaga. Lihat saya. Yes. Close. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, seperti inilah. Begitulah cara mendapatkan gambar citra. Nah, misalkan kalian mau keren pakai data Landsat juga bisa. Tapi dalam teknik sipil hubungannya tidak ada, karena kita sering pakai yang sudah jadi aja. Saya anak tambang pakai data-data Landsat itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin dokumentasi dulu ya, di foto dulu. Oke, mantap. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana kita mendapatkan data citra? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi saya tutup aja dulu. Jadi dalam pelatihan ini kita sudah mempelajari bagaimana mendapatkan data-data seperti data Demnas, data SHP, yang fungsinya adalah untuk membentuk produk informasi, yaitu produk informasi daerah aliran sungai ya. Kalau itu kita analisis dengan bertahap ya, analisisnya. Tuh, pertama kita cari referensi dulu bentuknya seperti apa, terus kita potong dan lain-lain sampai kita analisa datanya, sampai kita tahu luas areanya. Cara memunculkan nama jalan. Oke. Sungai ini. Oke, kita mempelajari bagaimana analisa datanya, kita mendapatkan panjang sungainya, luas areanya berapa. Setelah itu Das Manggis juga. Das Manggis kita belajar bagaimana menggabungkan 3 atau lebih dari data Demnas, lebih dari 1 data Demnas. Setelah itu sebenarnya ada, saya belum menjelaskan tracing manual ya. Tracing manual itu ada caranya, cuman terlalu lama. Setelah itu SAP ya, SAP itu banyak, ada jalan, ada administrasi dan lain-lain. Kalau kita buat etiket dengan GRGIS, kita buat legenda, kita buat data grid-nya, buat arah angin, scale bar dan lain-lain, baru kita bisa mengoutputkan ke PDF. Nah, ada G-server, tapi ini bisa kalian ikuti sendiri di modul, nggak usah saya jelaskan. Cara munculkan nama jalan itu adalah dengan, oke saya matikan. Ini jalannya, SAP jalan, baru label feature nyalakan. Oke. Nama muncul ya. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi di klik kanan atau mungkin di sini. Klik kanan terus label feature.
dinyalakan. Label feature, nah udah selesai. Nanti akan muncul sendiri, tapi nggak tahu ini kenapa nggak mau nyala. Mungkin saya salah masukkan SAP-nya. Yang root. Oh iya, pintar. Oh. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Jelek ini. Nah, ini lebih jelas. Label feature. Nah, muncul kok. Ya, seperti itulah. Oke, untuk penugasannya sebagai evaluasi dari hasil pelatihan ini, maka akan saya kirimkan nanti lewat email dan juga deadline-nya. Dan jika kalian menyelesaikan penugasan tersebut, maka kalian mendapatkan sertifikat assessment dari HMTS. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Oke, semoga 3 hari ini bermanfaat ya pelatihannya. Dan juga jangan lupa HMTS juga nanti bakal ngadain pelatihan AutoCAD. AutoCAD kita akan belajar bagaimana mendesain bangunan 3 dimensi ya. Karena bisa pakai SketchUp, tapi kebanyakan kayak buat detail dan lain-lain tuh pakai AutoCAD. Jadi nanti bakal ada pelatihan AutoCAD lagi lanjutan dari kemarin, agak sedikit advance ya. Oh iya, absennya coba kirimkannya. Absennya. Jadi yang nggak absen saya nggak kasih sertifikatnya. Jadi nanti mungkin Mei ya, April Mei kita akan ada pelatihan AutoCAD yang sedikit lebih advance ya. Nanti yang ngajar itu yang pro itu. Oke, silakan absen dulu. Masuk ya. Mau Ya. jelasin sedikit tentang pelatihan. Silakan Mbak. Jadi PPA itu udah nyediain pelatihan AutoCAD, RAB, SAP 2000, Plaxis sama ArcGIS. Jadi itu pelatihannya berkelanjutan. Jadi minggu pertama itu AutoCAD, nanti setelah gambaran dari AutoCAD itu kita masukkan lagi untuk belajar di SAP 2000, ngitung strukturnya, baru masukkan lagi cara ngitung rencana anggaran biayanya. Dan setiap pelatihan itu nanti di akhir pelatihan akan diadakan lomba internal kita aja. Gitu. Jadi harapannya kalian berpartisipasi ya. Ya. Ada hadiahnya kok lombanya. Oke. Tapi kalau untuk ArcGIS kayaknya nggak ada lombanya ya Mbak. Soalnya bingung mau dilombakan apa. Jadi penugasan aja nanti saya kasih. Dan nanti dapat sertifikatnya ya. Sip. Oke. Oke, nanti selanjutnya kita akan ada pelatihan AutoCAD yang sedikit advance. Dan nanti lanjutkan lagi. Nanti akan kami informasikan ya untuk kalian. Tapi untuk coba deh saya tanya, masih ada waktu, 1 orang deh. Coba saya tanya salah satu, apa yang kalian pelajari selama pelatihan ini? Ada yang mau jawab selain Theo atau siapa lainnya? 1 orang aja. Oke. Udahlah, nggak usah aja dah. Udah saya